Selamat datang di video pembelajaran berbasis daring SMPK 6 Penabur, Jakarta. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang hubungan antara himpunan bagian dan segitiga Pascal. Bagaimanakah hubungan antara himpunan bagian dan segitiga Pascal? Sebelumnya, kita akan terlebih dahulu mengenal apa itu segitiga Pascal. Segitiga Pascal adalah suatu aturan geometri pada koefisien binomial dalam sebuah segitiga. Barisan segitiga Pascal dihitung dimulai dengan baris kosong, dan nomor-nomor dalam barisan ganjil biasanya diatur agar terkait dengan nomor-nomor dalam baris genap. Kita akan membentuk sebuah segitiga Pascal dengan cara yang sederhana. Segitiga Pascal dimulai dengan baris ke-0 yang berisi 1. Setiap baris di segitiga Pascal akan selalu dimulai dengan angka 1 dan ditutup dengan angka 1. Maka baris ke-1 berisi angka 1, baris 1. Baris kedua dimulai dengan angka 1. Untuk menentukan angka berikutnya adalah dengan menjumlahkan dua bilangan yang mengapit posisi bilangan tersebut tetapi tepat di atas bilangan tersebut, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian ditutup kembali dengan angka 1. Begitu juga dengan baris ketiga, dimulai dengan angka 1. Angka berikutnya adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Berikutnya adalah 2 tambah 1 sama dengan 3. Dan terakhir ditutup dengan angka 1. Begitu selanjutnya untuk baris-baris berikutnya. Nah, sekarang kita akan belajar lagi apa itu himpunan bagian. Himpunan A disebut bagian dari himpunan B jika semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B, seperti yang digambarkan pada diagram berikut. Di dalam diagram terlihat bahwa himpunan A berada di dalam himpunan B, sehingga diagram tersebut dapat dibaca sebagai himpunan A bagian dari himpunan B, atau dinotasikan sebagai A subset B, atau B superset dari A, yang dapat dibaca himpunan B bermuat himpunan A. Ada beberapa catatan penting di dalam himpunan bagian. Yang pertama adalah setiap himpunan adalah himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Maksudnya adalah himpunan A pasti adalah himpunan bagian dari A juga, karena semua anggota A sama dengan anggota A juga. Yang kedua, jika himpunan A adalah bagian dari B dan B adalah bagian dari A, maka dapat dipastikan jika A itu sudah sama dengan himpunan B. Yang terakhir, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan manapun. Sekarang kita akan menentukan himpunan bagian dari sebuah himpunan. Misalkan diberikan himpunan P dengan anggota A, B, dan C. Untuk menentukan himpunan bagiannya akan dikelompokkan berdasarkan banyaknya anggota di masing-masing himpunan bagian. Himpunan bagian yang pertama adalah himpunan bagian yang seluruh himpunan mempunyainya, yaitu himpunan bagian dengan 0 anggota, yaitu himpunan kosong. Selanjutnya, himpunan bagian dengan 1 anggota. Ada himpunan A, B, dan C. Kemudian, himpunan bagian dengan 2 anggota. Ada A, B, A, C, dan terakhir B, C. Himpunan bagian terakhir adalah himpunan bagian dengan 3 anggota, yaitu A, B, dan C. Maka, himpunan bagian dari P adalah himpunan kosong, A, B, C, himpunan A, B, A, C, B, C, dan A, B, C. Kemudian, kita akan menentukan banyaknya himpunan bagian tersebut. Himpunan bagian dengan 0 anggota ada sebanyak 1. Dengan 1 anggota ada sebanyak 3. Dengan 2 anggota ada sebanyak 3.
dan terakhir dengan 3 anggota dan sebanyak 1. Maka jumlah seluruh himpunan bagian adalah 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 sama dengan 8. Jumlah ini juga dapat ditentukan dengan melihat banyaknya elemen himpunan tersebut. P dengan anggota A, B, dan C memiliki jumlah anggota sebanyak 3, sehingga banyaknya himpunan bagian dari P dapat ditentukan dengan rumus 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Bagaimanakah hubungan antara himpunan bagian dengan segitiga Pascal? Segitiga Pascal dapat digunakan untuk menentukan himpunan bagian dari sebuah himpunan. Setiap baris segitiga Pascal menggambarkan jumlah anggota himpunan tersebut. Baris ke-0 adalah himpunan dengan 0 anggota. Baris ke-1 adalah himpunan dengan 1 anggota. Baris kedua adalah himpunan dengan 2 anggota. Baris ketiga adalah himpunan dengan 3 anggota, dan demikian seterusnya. Kemudian, bagaimana cara menentukan himpunan bagian menggunakan segitiga Pascal tersebut? Perhatikan contoh berikut. Misalkan diberikan himpunan A dengan anggota A, B. Maka jumlah anggota A ada sebanyak 2, sehingga baris yang digunakan adalah baris kedua. Mari kita tentukan himpunan bagian dari A. Himpunan bagian dari A yang pertama adalah himpunan dengan 0 anggota, yaitu himpunan kosong. Himpunan dengan 1 anggota, yaitu A dan B. Himpunan dengan 2 anggota, yaitu A, B. Jika kita perhatikan, jumlah himpunan bagian berdasarkan banyak anggotanya itu akan sesuai dengan urutan pada baris segitiga Pascal yang digunakan. Himpunan dengan 0 anggota ada sebanyak 1 buah. Dengan 1 anggota ada sebanyak 2. Dan dengan 2 anggota ada sebanyak 1. Maka banyaknya himpunan bagian ada 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4 sama dengan 2 pangkat 2. Contoh berikutnya akan kita uji dengan baris ketiga. Baris ketiga artinya jumlah anggota sebuah himpunan itu adalah 3. Kita akan menggunakan contoh P dengan anggota A, B, dan C. Sekarang kita akan mendata anggota himpunan bagian dari P. Yang pertama adalah himpunan dengan 0 anggota, yaitu himpunan kosong. Selanjutnya, himpunan dengan 1 anggota ada A, B, dan C. Himpunan dengan 2 anggota ada AB, AC, dan BC. Himpunan dengan 3 anggota ada A, B, dan C. Jumlah setiap himpunan bagian berdasarkan jumlah anggotanya pasti akan sesuai dengan urutan pada baris yang digunakan. Himpunan dengan 0 anggota ada 1, dengan 1 anggota ada 3, dengan 2 anggota ada 3, dengan 3 anggota ada 1. Maka jumlah seluruh himpunan bagian adalah 8 atau sama dengan 2 pangkat 3. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan jika segitiga Pascal selain dapat digunakan untuk menentukan jumlah keseluruhan himpunan bagian, juga dapat digunakan untuk menentukan banyaknya himpunan bagian berdasarkan jumlah anggotanya, seperti yang ditampilkan berikut. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Diberikan himpunan A adalah himpunan semua huruf pembentuk kata penabur. Tentukan banyak himpunan bagian yang memuat 4 anggota. Pertama, kita akan mendata seluruh anggota A, yaitu ada A, B, E, N, P, R, dan U. Sehingga jumlah anggota A ada sebanyak 7. Maka baris segitiga Pascal yang kita gunakan adalah baris ke-7 dengan anggota 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, dan 1. Yang dimana angka-angka ini menunjukkan banyaknya himpunan bagian dengan masing-masing anggota sebagai berikut.
Karena yang diminta adalah himpunan bagian dengan 4 anggota, maka jawabannya adalah 35. Sehingga dapat disimpulkan, jumlah himpunan bagian dengan 4 anggota ada sebanyak 35. Bagaimana? Mudah bukan? Yang penting kamu pahami adalah, kamu paham membentuk sebuah segitiga Pascal, dan kamu paham bagaimana menentukan banyaknya anggota sebuah himpunan. Cukup sekian untuk video kali ini. Selamat belajar, tetap semangat, dan tetap berdoa. Terima kasih.